Hai teman-teman, kali ini kita akan menggambar salah satu requestan dari teman kalian. Ya, yaitu kita akan menggambar unicorn. Nah, unicorn ini merupakan hewan tapi hanya hayalan ya. Nah, untuk unicorn ternyata begini sejarahnya. Unicorn adalah salah satu makhluk mitos paling terkenal yang sering digambarkan sebagai kuda putih dengan tanduk spiral keluar dari dahinya. Nah, itu kalian pasti sudah familiar sekali ya dengan unicorn ini, karena di serial-serial kartun juga banyak ditampilkan karakter unicorn. Tidak sulit membayangkan seekor kuda bertanduk, dan untuk sebagian besar sejarah makhluk mitos itu, orang mengira itu benar-benar ada. Tapi dari mana mitos ini berasal? Dilansir dari laman Life Science, pencitraan seperti unicorn berasal dari peradaban lembah Indus sekitar 3300 sebelum Masehi hingga 1300 sebelum Masehi di Asia Selatan yang mencakup bagian dari Afghanistan, Pakistan, dan India modern. Profil dari hewan yang tampak seperti kuda dengan satu tanduk muncul pada segel dari periode itu, namun gambar-gambar ini kemungkinan adalah penggambaran aurochs, seekor lembu liar yang sekarang sudah punah, menurut Museum Astyniades di Inggris. Nah, tapi karakter-karakter unicorn ini merupakan karakter yang sangat berwarna-warni ya. Yang berwarna-warni, yang fun, yang lucu, itu ditampilkan di kartun-kartun, itu sangat menyenangkan sekali ketika melihatnya. Menurut deskripsi China, tertulis tentang tanggal unicorn Asia sejauh sekitar 2700 sebelum Masehi. Menurut Museum Sejarah Alam Amerika di New York. Unicorn ini tampaknya merupakan kombinasi dari hewan yang berbeda dan memiliki tubuh rusa, ekor lembu, mantel berwarna-warni atau seperti naga bersisik dan tanduk yang tertutup daging. Nah, ini kita akan menggambar unicorn yang versi masih kecilnya, masih anak-anaknya ya. Ada juga unicorn yang versi sudah dewasanya, cuman kita mau mencoba menggambar yang versi anak-anaknya dulu. Mungkin di lain waktu kita akan menggambar unicorn yang versi dewasa. Nanti jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian like. Boleh sekali kalian kalau mau request menggambar apapun itu, silahkan ditulis di kolom komentar, bakal dibuatin, cuman harap bersabar. Nah, lanjut untuk mitos-mitos unicorn ini. Terlepas dari perbedaan fisik, unicorn di Asia digambarkan sebagai makhluk yang mengelak dan menyendiri, sama seperti catatan Eropa selanjutnya. Penyebutan unicorn pertama yang tercatat dalam literatur barat datang pada abad keempat sebelum Masehi. Seorang dokter dan sejarawan menulis kisah-kisah dari para pelancong India dan menggambarkan keledai liar seukuran kuda dengan tubuh putih, mata biru, kepala merah, dan tanduk warna-warni. Hewan tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 kaki atau setengah meter. Nah, untuk sejarah unicorn sendiri, penerjemahan yang salah membantu mengubah unicorn dari hewan komposit yang membingungkan menjadi makhluk putih yang agung. Pada abad ketiga sebelum Masehi,
Para ahli yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani mengambil kata Ibrani re'em, kemungkinan nama untuk aurochs, dan mengubahnya menjadi kata Yunani monokeros yang berarti satu tanduk yang memiliki arti badak. Nah, kita sudah selesai menggambar unicorn versi anak-anaknya. Selanjutnya kita akan warnai unicornnya. Yang pertama kita ambil warna kuning dulu ya. Kita warnain untuk ekor dan rambut si unicornnya itu warna-warni, terserah, yang penting berwarna-warni. Kita warnain yang pertama warna kuning untuk rambut dan ekornya. Lanjut kita warnain warna pink untuk rambut dan ekor juga. Nah, lanjut untuk sejarah unicorn ini, kata monokeros itu kemudian menjadi unicornus dalam terjemahan Latin dari Alkitab Yunani, dan unicorn dalam versi bahasa Inggris dari bahasa Latin menurut Kamus Merriam-Webster. Unicorn dengan demikian menjadi binatang Alkitab yang dikaitkan dengan Yesus Kristus dan kemurnian. Penjelajah Italia Marco Polo menemukan cerita unicorn tidak sesuai dengan kenyataan ketika dia melakukan perjalanan melalui Asia dan melihat apa yang dia pikir adalah unicorn untuk pertama kalinya pada abad ke-13. Mereka senang hidup di lumpur, tulisnya. Ini adalah binatang yang mengerikan untuk dilihat dan sama sekali tidak seperti yang kita pikirkan dan katakan di negara kita. Itu perkataan menurut Marco Polo ketika dia menjelajah. Nah, kemudian Polo menggambarkan makhluk itu memiliki tanduk hitam besar, rambut seperti kerbau, dan kaki seperti kaki gajah. Pada abad pertengahan, para pelaut dan pedagang memperkenalkan gading narwal atau Monodon monokeros ke pasar Eropa dan menjualnya sebagai tanduk unicorn menurut AMNH. Narwhals adalah paus bergigi dari kutub utara. Narwhal jantan memiliki gigi yang menonjol sepanjang 6,6 hingga 9,8 kaki, yang menyerupai tanduk menurut Pusat Sains Kutub Universitas Washington. Orang Eropa tidak memiliki deskripsi yang konsisten tentang seperti apa seharusnya tanduk unicorn sebelum gading narwhal diperdagangkan. Setelah gading tiba di pasar abad pertengahan, tanduk unicorn hampir selalu digambarkan panjang, putih, dan berbentuk spiral, seperti gading narwhal menurut AMNH. Menurut keyakinan orang Eropa, sebuah studi tahun 2004 yang diterbitkan dalam European Journal of Archaeology mencatat bahwa narwhal sebagian besar tidak dikenal di Eropa pada abad pertengahan. Meskipun beberapa orang memburu mereka dan memperoleh gadingnya. Unicorn terkenal dalam budaya bergambar dan menulis abad pertengahan, khususnya pada abad ke-14 dan ke-15. Sementara tidak adanya narwhals dari seni dan pemikiran Eropa Barat sangat mencolok.
tulis penulis tadi tersebut. Nah, sementara narwhals benar-benar ada, kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Jadi, Gading membantu memperkuat kisah mitos unicorn yang tidak nyata tetapi umumnya dipercaya. Keyakinan umum di antara orang Eropa bahwa unicorn benar-benar ada memudar pada abad ke-18 menurut Museum Estinautes. Lagi pula, tidak ada yang bisa menemukan hewan asli yang cocok dengan deskripsi unicorn. Jadi di dunia nyata unicorn itu tidak ada ya. Yang ada itu hanya kuda. Nah, untuk unicorn sendiri dengan tanduk dan rambut serta ekor yang berwarna-warni itu belum pernah ditemukan. Itu hanya mitos dan khayalan belaka, karakter kartun belaka. Dan kita cukup tahu bahwa unicorn itu seperti ini, seperti yang kita gambar ini ya. Cukup kita mengenal, cuman kalau di dunia nyata itu tidak ada. Nah, ini sudah selesai kita warnain rambut dan ekornya yang berwarna-warni. Kita warnain bagian bawah unicorn, kita warnain warna merah saja. Untuk badannya sendiri sebenarnya putih ya, cuman kita ambil warna kremnya. Kita warnain warna krem biar tidak terlalu polos. Nah, kita lanjut untuk 5 fakta unik seputar unicorn. Yang pertama, unicorn itu berasal dari sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi ya. Itu mitologi unicorn. Unicorn ternyata sudah digambarkan sejak lama oleh nenek moyang manusia. Penggambaran unicorn yang pertama diketahui ditemukan di Gua Lascaux di Prancis. Dari penemuan ini diperkirakan gambar unicorn ini sudah dibuat sekitar tahun 15.000 sebelum Masehi. Namun, dari gambar unicorn diketahui ada jenis unicorn lain, yaitu unicorn Lascaux yang memiliki 2 buah tanduk. Fakta yang kedua, unicorn juga digambarkan dalam sejarah Yunani. Ada berbagai catatan mengenai unicorn di beberapa negara, salah satunya di Yunani yang merupakan negara barat. Catatan paling awal tentang unicorn di Yunani adalah sekitar 400 sebelum Masehi oleh seorang sejarawan Yunani, Ctesias. Nah, pada catatannya digambarkan unicorn itu memiliki tubuh berwarna putih, kepalanya ungu, bermata biru, dan tanduknya berwarna-warni. Nah, beliau juga menggambarkan bahwa unicorn memiliki tanduk berwarna merah di ujungnya, bagian tengahnya berwarna hitam, dan warna putih di bagian pangkalnya. Nah, untuk yang ketiga, mitos unicorn memengaruhi paus narwhal. Itu tadi yang sudah kita bicarakan di awal ya. Meski hanya merupakan hewan mitologi, ternyata unicorn memengaruhi hewan yang ada di dunia nyata. Dalam legenda disebutkan kalau tanduk unicorn dapat melawan racun juga memurnikan air. Hal ini ternyata berdampak pada populasi paus narwhal yang memiliki tanduk di kepalanya. Paus narwhal kemudian banyak diburu sebagai tiruan dari tanduk unicorn. Nah, padahal unicorn itu hanya hewan mitologi yang tidak nyata. Tetapi karena mitos dari tanduk si unicorn ini, orang-orang banyak memburu paus narwhal yang memiliki tanduk mirip unicorn. Nah, disebutkan juga sekitar tahun 1600-an di kerajaan Denmark membuat kursi tahta yang terbuat dari tanduk paus narwhal. Wah, sayang sekali ya, paus diburu
hanya untuk diambil tanduknya, kasihan ya si pausnya. Nah, untuk fakta yang keempat yaitu unicorn menjadi hewan nasional Skotlandia. Setiap negara memiliki hewan nasional, seperti burung Garuda yang menjadi hewan nasional Indonesia. Ternyata unicorn juga menjadi hewan nasional loh, yaitu hewan nasional di negara Skotlandia. Penggunaan unicorn sebagai hewan nasional Skotlandia ini bermula sejak abad ke-15. Awalnya unicorn digunakan pertama kali sebagai lambang kerajaan Skotlandia oleh Raja William I sekitar abad ke-12. Namun, seiring waktu, unicorn menjadi hewan nasional yang diakui oleh Skotlandia. Wah, luar biasa ya. Ternyata unicorn juga menjadi hewan nasional seperti burung Garuda di Indonesia. Untuk fakta yang kelima, Marco Polo menggambarkan unicorn sebagai hewan yang jelek. Nah, itu tadi yang sudah kita bahas di awal. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you the next video.